Entah kenapa tiba-tiba gue ngomong gini, 10 hari dari sekarang gue akan buka itu di tempat gue. Wow. Gue bilang gitu. Terus dengan modal apa yang gue punya. Temen gue ini sekarang adalah pemilik Wahyu Group yang tersebar di seluruh. Itu adalah teman gue gitu. Wow. Wahyu Group. Nah dia yang pertama kali yang coba. Gila, enak. Lu boleh lu buka. Dengan rasa pedenya gue buka. Akhirnya terjadilah buka. Ya. Terus gue juga mau cerita. Apa tuh? Pas gue buka ini, gue tuh masih kerja di salah satu tempat. Dengan tidak ada pegawai, gue ngerjain sendiri. Dan di situ gue cuma dibantu nyokap bokap gue gitu. Karena pas opening, ya gue jalan sendiri. Gue jalan ke stasiun kereta Grogol. Gue ke kosan-kosan di wilayah Jelambar. Gitu. Dari yang tadinya berwarna sampai gue pakai fotokopi. Karena kalau berwarna terus, ya WA nggak ada. Nggak ada. Pager. Ya. Pager ya. Ya mulut gue. Nah, iya. Yang dipilih oleh Gojek. Gitu. Ya aduh. Toko emas mana sih yang nggak pernah gue masukin gitu. Kadang cuman bener-bener nol, itu tidak ada pemasukan sama sekali. Caranya lebih ke pembuktian ya. Gitu. Ya. Saran gue jangan lu coba deh gitu karena mau mencoba yang penting. Dan jangan takut gagal. Jangan pernah menyerah. Saingan, pasti lo ada saingan. Betul. Tapi apa yang gue lakuin sih? Apakah gue harus awas tuh ya, gue sumpahin Yeah. enggak gitu kan? Ya, percaya nggak percaya itu energinya buruk, Negatif ya. negatif. Tapi itu pun berhasil kan? Berhasil. Oke guys, kembali lagi kita di podcast Receh by Jawa. Oke, nah ini sekarang kita kedatangan tamu nih. Waktu itu kalau nggak salah pernah kita review ya. Ya. Nah, kita pernah review itu ayam geprek ya. Ya. Inilah ownernya Lins Food and Beverage, betul? Yes. Yoi. Nah, jadi kita mau tanya-tanya sedikit nih. Jadi kesempatan malam hari ini kita podcast, kita mau tanya-tanya sedikit. Ya masa lalu beliau dari pertama merintis sampai dengan seperti ini kan gitu. Nah kita mau nanya nih, jadi silakan memperkenalkan diri dulu nih, namanya siapa nih buat para subscriber kita nih. Oke, halo, nama lu lah, bukan nama gue Liani. Oke. Jadi namanya Liani, makanya disebutnya Lins Food ya. Ya. Jadi dari nama sendiri ya. Dari nama sendiri. Jadi dari nama sendiri. Nah, ini awal-awal usaha atau awal-awal merintis kuliner ya sebutannya ya. Kuliner itu dari kapan sih? Dari sekitar 2000 berapa ya? 2017 kali ya. 2017 Lagi ya. zaman-zaman ngetrennya Ayam geprek. Ayam geprek oh, ya. Tuh. Jadi berarti pas pada saat ngetren ikut deh gitu kan? Ikut trennya atau memang punya resep sendiri nih? Sebenarnya awalnya sih enggak. Awalnya makan. Gue makan terus gue lihat kok orang sampai ngantri ya. Hanya untuk makanan hanya seperti untuk itu. makan ayam goreng, siapapun bisa bikin ayam goreng gitu. Siapapun bisa membuat sambal gitu kan. Nah, di situ gue makan, gue penasaran. Terus ada salah satu teman gue kerja di salah satu brand ayam geprek. Terus gue tanya dia, jadi event lagi acara kita retret gitu. Di situ gue tanya, kok itu sampai ngantri sih gitu. Terus dia bilang, hanya sebatas makan itulah cuma bahasanya. makan ayam gitu, ayam yang sambelnya yang pedas itu gitu kan. Padahal lu bisa bikin ya. Iya gitu. Terus di situ gue cuma bilang, entah kenapa tiba-tiba gue ngomong gini, 10 hari dari sekarang gue akan buka itu di tempat gue. Wow. Gue bilang gitu. Terus teman gue bilang, Bercanda basi kali lu ya kan? gitu, biasa kan gitu, basi lu. Terus udah gitu akhirnya gue pulang ke rumah. Di situ gue ngomong lah sama nyokap bokap gue, gue mau buka nih ayam. Di situ bokap gue malah bilang, emang kebetulan di daerah rumah gue itu jalannya itu nggak yang 2 arah, jadi cuma satu arah kan gitu. Akhirnya bokap gue bilang, siapa yang makan?
Ya. Kunti yang makan Ya, gitu. betul, itu. Terus tapi gue bilang enggak, pokoknya gue akan buka. Dulu kita ada usaha di Teralis gitu. Gue panggil anak buah bapak gue sih maksudnya gitu. Lu besok lu bikin meja. Meja untuk itu ya, orang makan dan sebagainya. Dan di situ tuh gue dengan modal apa yang gue punya, cobek nyokap gue. Dengan seadanya ya. Dengan seadanya, kompor yang ada, kuali yang ada, dan gue ini nggak bisa ngulek sambal gitu loh. Tapi gue penasaran aja gitu loh. Akhirnya sebelum opening, gue tawarin dulu temen kerja gue dengan stil yakin gue, lu mau order gak? Dia situ order gitu. Kalau nggak salah 50 packs. Nah, mantap. Dan sekalian iklan juga, temen gue ini sekarang adalah pemilik Wahyu Group yang tersebar di seluruh. Itu adalah teman gue gitu, Wahyu Group. Nah, dia yang pertama kali yang coba itu ayam geprek gue. Terus dia bilang, Lin, gila, enak, lu boleh lu buka. Dengan rasa pedenya gue buka, akhirnya terjadilah buka. Berarti poinnya di sini adalah yang penting adalah kita berani mencoba ya. Percaya diri lebih gitu. Lebih pentingnya mungkin percaya diri, satu, kedua yang pasti dukungan dari orang-orang yang sepaham ya. Ya, betul. Karena kebanyakan kita ngomong ke teman-teman atau ke keluarga kadang-kadang hanya bisa mencemooh. Benar. Tapi kita buktikan, nah ini sudah terbukti kan gitu. Jadi kita sendiri juga waktu itu mencoba ya. Di video kita nanti kita kasih tahu, video kita yang sebelumnya kita sudah mencoba. Memang itu apa ya? Kita pedesnya sih wow ya. Itu sih mantap banget itu pedesnya. Jadi tapi bisa milih kan waktu itu ya. Bisa, pedes, kita ada pilihan levelnya. Malah kalau memang yang nggak suka pedes lebih prefer tambahin pedas dikit deh. Karena pedesnya mantap. Nah, jadi yang penting dari mungkin teman-teman ini yang lagi nonton, dia ingin mencoba Jadi ingin mencoba gimana sih gue mau mencoba membuat kuliner ya bahasanya. Mungkin dia masih ragu atau apa. Nah, mungkin kuncinya adalah satu, percaya diri ya. Percaya diri. Jadi percaya diri bahwa sanggup untuk menjalankan itu ya. Ya, yakin, yang penting yakin. Tapi kalau untuk hasil kan pasti bukan kita ya. Kalau hasil ya terserah yang di atas. Tapi paling tidak kita sudah berusaha, kita mau berusaha, tidak ngejedok baik. Ya. Yang penting berusaha dong. Ya. Terus gue juga mau cerita. Apa tuh? Pas gue buka ini, gue tuh masih kerja di salah satu tempat, di tempat temen gue gitu, di salah satu toko buah di Jakarta gitu kan. Di situ jadi gue bingung gitu loh. Jadi gue pagi ke tempat dia, jam 12 gue pulang, gue langsung buka ini toko. Dengan tidak ada pegawai, gue ngerjain sendiri. Dan di situ gue cuma dibantu nyokap bokap gue gitu. Karena pas opening, gue bikin itu paket dulu nasi ayam ST 10.000. Ya, gue pernah tahu tuh. Ya, gitu. Dan gue di situ dengan siapa sih? Gue bagiin brosur. Ya gue jalan sendiri. Gue jalan ke stasiun kereta Grogol. Gue ke kosan-kosan di wilayah Jelambar gitu. Gue bagiin itu brosur tapi gue nggak cuma sekali membagikan brosur itu. Kurang lebih dalam seminggu setiap hari itu gue bagi brosur, dari yang tadinya berwarna sampai gue pakai fotokopi. Karena kalau berwarna terus ya lumayan lah. Habis lah ya gue gitu. Jadinya gue bagiin. Di situ gue cuma berpikir gini. Gue balikin lagi ke gue saat gue kalau menerima brosur di pinggir jalan, contoh flyer handphone. Iya, itu paling sering tuh. Gue pasti selalu gue buang. Sorry ya kalau yang suka bagiin. Dan gue buang gitu, tapi satu hari itu pasti nyangkut di gue. Jadi itu juga sama, saat gue bagiin brosur, gue yakin pasti ada yang nyangkut. Ya penting kan itu tadi, kemauan ya. Kemauan. Kalau memang ada kemauan, ya banyak jalan ya. Sebenarnya banyak jalan, apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu mungkin ya nggak seperti zaman dulu kita masih SMP lah ya. Dalam artian WA nggak ada. Nggak ada. SMS juga minta orang tua dulu buat beli pulsa. Zaman kita mungkin SMS pager ya. Pager ya. Tua amat perasaan. Pager. Jadi itu salah satu untuk marketing. Jadi buat teman-teman mungkin kayak Liani ini, dia kebetulan rumahnya ya mungkin bisa lihat di video kita, tempatnya memang satu arah
untuk jalur mobil, dan itu kalau kita bahasanya secara marketing kayaknya nggak menjanjikan untuk Nggak usaha mungkin lah banget, ya. nggak mungkin banget. Tapi kalau dengan teknologi sekarang ya, Iya. nah jadi Lian ini memasarkan selain dari brosur ke mana-mana keliling segala macam, apalagi tuh selain brosur? Ya mulut Yang- gue. Nah, iya. Mulutnya dan jarinya udah pasti ya kan, masuk ke IG, ya kan, iya. ke Facebook dan segala macam, terutama ke teman-teman yang punya grup-grup di WA ya. Saat itu ya udah ada WA ya kalau nggak salah. Udah ya. Sudah. Cuman Udah memang ada WA. kalau zaman itu mungkin belum terlalu populer ya, karena masih berseberangan atau bersamaan dengan masih ada BBM dulu. BBM, iya betul. Itu pun udah sharing terus beliau ya kan, lihat tiap hari, wow, Linsfood ya kan, Linsfood, lama-lama cobain aja, tapi enak gitu loh. Jadi, nah itu kalau misalnya nih ada teman-teman, padahal di video kita yang sebelumnya memang ada, kita sudah tampilkan, tapi mungkin boleh lah tampilkan kembali ya kan. Kalau mau order nih, mau mencoba apa aja sih menu-menu yang ada di Linsfood, nah itu tersedia di mana untuk orang-orang yang mau pesen? Kita ada di GrabFood, GrabFood ada. GoFood, Traveloka Eat, Shopee Food, itu ada kita. Bu, namanya apa tuh? Lins. Iya, Linsfood. Ingat guys, Linsfood. Linsfood, jangan lupa. LINZ bukan LINS, tapi LINZ. Pakai Z ya. Ya. Pakai Z, jangan pakai S. Oh iya. Kalau pakai S ntar masuk angin. Nah, selain itu nih, setelah berjalannya waktu mungkin ya, kan pasti ada namanya jatuh bangun lah ya. Namanya usaha udah pastilah jatuh bangun. Nah, dari 2000 berapa tadi, 17 ya? Kurang lebih 2017 ya. 2017-an itu merintis. Sampai terakhir gue juga pernah datang, itu sudah pas gue datang, wih, udah pakai anak buah nih kan gitu kan. Nah, itu sedang berkembang lah bahasanya. Nah, pernah nggak ngalamin yang namanya rugi atau mungkin apa ya, nggak ketutup lah kosnya gitu loh? Pernah dan sering banget. Oh, pernah dan sering banget. Aduh, sedih juga ya dengarnya. Sedih banget. Tapi tetap semangat dong. Tetap. Nah, itu kuncinya. Jadi selain berani mencoba, terus kemudian percaya diri ya. Iya. Terus ketiga adalah jangan pernah takut untuk bangkit. Jatuh, siap-siap. Itu udah pasti. Sama kayak di CCTV juga sama gitu kan. Iya. Jatuh bangun itu udah terbiasa. Biasa ya. Tapi yang penting gimana cara kita untuk bangkit. Bukan begitu? Ya, betul. Nah, di Lins ini nih, kita kembali lagi ke Lins. Nah, di Linsfood ini dari 2017 sampai dengan sekarang 2022. Sudah pernah buka cabang atau memang hanya di rumah aja? Sebenarnya sudah gitu. Kita ada beberapa sebenarnya udah ada buka di Tangerang, tapi bukan langsung dikelola oleh gue gitu. Ada keluarga yang kelola. Ada di Tanah Abang, ada di Poris, di daerah Poris, di Poris Batu Gaga ya Poris Gaga atau apa gitu. Dan kita dulu suka ikut di Lins, ini salah satu brand kuliner yang dipilih oleh Gojek. Gitu. Ya puji Tuhannya pas merupakan favorit ya berarti favorit, ya? karena saat itu kalau pemilihan dari Gojek itu sendiri, mana restoran yang paling banyak peminatnya melalui online. Secara online ya, dia melihat secara itu ya, online gitu, orderan secara ya. online. Jadi itu gue di Madison Park, di Kota Tua, di Kota Intan, sama di Season City. Tapi akhirnya itu semua tutup karena pas COVID. Ya, jadi itu pandemi, kita semua itu ditutup oleh pihak GoFood. Gitu. Ya, itu merupakan halangan siapapun sih. Tapi kembali lagi mungkin yang perlu kita tekankan di podcast kali ini adalah memang halangan atau ujian pasti ada lah ya. Tapi jangan pernah kita takut untuk bangkit kembali. Ya, kalau kita hanya bahasanya adalah kalah sebelum berperang, ya mendingan jangan berperang, gitu kan? Gitu. Jadi itulah jatuh bangunnya Linsfood. Nah, sekarang berarti tinggal kelola sendiri nih. Sekarang tinggal kelola sendiri. Nah, tuh guys, posisi sekarang beliau memang lagi
Ya mungkin bahasanya di bawah ya. Ya dari karyawan kalau nggak salah 4 ya gitu. Ah. Kalau untuk yang pribadinya 4 gitu, belum yang di rumahnya. Ya sekarang kita jadi kerjaan sendiri, balik lagi seperti awal, kerjaan sendiri. Jadi pas selama pandemi, yang kalau orang bilang lu mah enak, lu nggak ngalamin namanya ini, aduh, toko emas mana sih yang nggak pernah gue masukin gitu loh. Untuk bagaimana caranya, di satu sisi gue di situ berpikir, aduh kayaknya gue mau tutup aja deh, gue udah capek gitu loh. Ya, Selama pandemi kadang cuman benar-benar nol, itu tidak ada pemasukan sama sekali, benar-benar nol. Pas yang pandemi baru-baru itu kita benar-benar nol. Akhirnya dari pertama pandemi itu memang sudah ya itu ya semua luar biasa mengalami gitu lah ya. kan, luar biasa banget gitu. Tapi semangatnya untuk bertahan atau untuk berkembang itu yang mesti Ya, dicatat. jadi di situ gue berpikirnya, masa gue baru segini gue udah kalah gitu loh. Sedangkan gue udah pernah menikmati hasilnya gitu loh. Kemenangan gue udah pernah dinikmati, masa kekalahan baru sekali tapi gue udah kalah gitu. Jadi itu nggak ada di kamus gue sebenarnya seperti itu. Jadi ya udah gue bangkit lagi, bagaimana caranya, ya udahlah gitu, diikutin contoh program promo dan sebagainya itu kita ikutin. Tapi yang penting itu tadi, semangatnya untuk kembali bangkit itu yang perlu dicontoh. Jadi memang kalau kita bicara waduh pandemi dan segala macam, betul ya. Bukan hanya kita yang ngalamin ya, perusahaan-perusahaan besar juga pun mengalami. Tapi bagaimana kita menyikapinya ini untuk bangkit kembali supaya kita bisa meraih yang dulu pernah kita raih ya bahasanya. Nah itulah bisa menentukan siapa orangnya atau bisa menentukan kualitas daripada si pelaku usahanya. Itu sebenarnya perlu dicatat itu ya kan. Nah, jadi sebelum kita lanjut jangan lupa mau ngopi mau aus guys. Ini banyak pelajaran ya di sini, edukasi kita dari tim Jawa mengadakan podcast, mengundang teman-teman ataupun para pelaku-pelaku UMKM. Nah, disinilah kita mengupas sedikit demi sedikit, paling tidak perjalanan hidup itu penting untuk kita pelajari. Jadi jangan lupa subscribe Jawa, jangan lupa juga lonceng hidupkan supaya nggak ketinggalan dengan video-video kita selanjutnya gitu. Nah, kembali lagi kita ke topik. Sambil santai, jangan tegang. Minum dulu ya. Hidup udah tegang ya kan. Nah, biasanya kalau kita sedang usaha ya, atau sedang lagi jatuh-jatuhnya, itu biasanya ada yang namanya cemoohan atau dikecilkan lah sama orang-orang gitu. Alah, lu cuman segitu aja udah nggak bisa apa-apa gitu. Itu pernah dirasakan gak sih sama ya, Lens Food? Pernah ya? banget. Pernah banget. Nah, untuk kalau untuk membalasnya itu kan tidak perlu kita menggunakan dengan emosi ya. Kita kan membalasnya mungkin dengan cara-cara yang lebih lebih pintar lah ya. Pembuktian sebenarnya. Caranya lebih ke pembuktian ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita dikatakan, lu nggak bisa apa-apa, buktiin. Nah, gue buktiin gue bisa apa-apa. Sama tuh. Jadi prinsip gue begitu. Sama kayak gue juga begitu. Dibilang begini, jangan kita lawan, tapi kita buktikan. Sama dengan Lens Food. Dan jangan kita takut. Nggak perlu takut ya? Enggak. Sama-sama makan nasi. Iya. Hati, suka gigit. Jadi guys, ini kebetulan Lian ini adalah temen gue juga dari kecil. Jadi kita sudah sama-sama melalui banyak cobaan lah ya. Iya. Ya kenakalan remaja apa segala macam. Bahasa remaja kayaknya gue tua banget kayaknya. Gue belum tua soalnya. Iya, dia belum tua, gue ya nular gitu. Nular tua lah ya. Gitu. Jadi di sini kita mencoba untuk mengedukasi gitu loh, para subscriber Jawa apa sih
mungkin ada teman-teman yang mau mencoba untuk membuka kuliner gitu kan, dia mungkin masih mikir-mikir. Pertama udah pastilah pemikiran adalah, waduh gua nggak punya modal, kan gitu. Terus kemudian laku nggak ya, kan gitu kan bahasanya. Nah ini jawaban lu gimana nih kalau misalkan ada orang yang mau mencoba untuk berbisnis kuliner, tetapi selalu memikirkan, aduh gua nggak punya modal, aduh gua laku nggak ya, itu bagaimana untuk ngatasin itu? Ada nggak tipsnya dari Lins Food and Beverage ya? Panjang banget. Gimana ya? Kalau untuk soal, kalau kita mau bisnis apapun, ini kalau versi gue ya gitu. Kalau kita mau bisnis apapun, tapi kalau kita udah selalu negatif, aduh gue takut gagal. Aduh, gue bisa nggak ya? Aduh, nanti laku nggak ya? Ketakutan terus deh ya yang keluar ya. Saran gue jangan lu coba deh gitu, karena lu yang mematahkan semangat lu sendiri itu gitu. Padahal harusnya lu ya seperti tadi gue bilang, gue nggak bisa ngulek, gue nggak bisa. Akhirnya karena gue ngulek itu sambel, gue tadinya suka refleksi kaki gue, tapi gue tidak refleksi kaki, gue refleksi tangan gue, jari gue, karena tangannya sampai kaku. Setiap hari kaku, jadi setiap toko gue ada ke tempat tukang refleksi karena untuk pijit jari-jari gue. Karena belum terbiasa, akhirnya jadi begitu ya. Ya bayangkan orang kalau yang pakai levelnya nggak pedas, kalau yang orang levelnya pedas, ini tangan semua kena cabai. Pakai sarung tangan semakin panas. Jadi gue tidak pernah pakai sarung tangan kalau saat ngulek gitu. Jadinya dari yang tadinya gue nggak bisa pedas, ya akhirnya tangannya terbiasa. Jadi sama kembali lagi. Seperti yang tadi yang pertanyaannya tadi, kalau ada yang mau bisnis tapi banyak takutnya, ya banyak negatifnya lah. Negatif, mungkin dia passionnya dia kerja untuk di office gitu loh. Betul. Mungkin dia nggak ada passion di tapi kan mungkin bisnis ya. Kondisinya sekarang kan tahu sendiri kan, banyak perusahaan-perusahaan sudah mengurangi karyawan dan segala macam. Akhirnya mungkin mensiasati untuk uang dapur lah ya bahasanya. Mungkin dia mencoba, gue mau coba deh dagang apa gitu kan. Cuman dia berpikir, duh gue nggak ada modal, atau gue laku nggak ya, atau bagaimana. Nah ya berarti kalau memang sudah punya terlalu banyak pemikiran negatif, berarti lebih baik jangan kalau menurut gue jangan gitu. Tapi kalau lu setidaknya lu punya percaya diri, ya lu lakuin. Sekarang sebenarnya jualan itu banyak loh yang tanpa modal, menggunakan sosmed ini banyak banget. Dengan kita apa ya penyebutannya ya, reseller, ngambil dari orang, kita jual lagi gitu. Itu kan juga udah bentuk satu usaha lu sendiri. Jadi poinnya ya kembali lagi menanamkan kejujuran atau menanamkan kepercayaan kepada mungkin dari supplier segala macam. Akhirnya mungkin supplier ya sudah deh kasih tempo mungkin bisa, gitu ya. Nah yang penting kan adalah mau mencoba yang penting, dan jangan takut gagal. Jangan pernah menyerah. Jadi kalau dari Lins Food nih kita ada masukan bahwa kalau memang teman-teman mau mencoba tapi sudah kebanyakan negatif, mendingan ya cari perusahaan deh untuk kerja ya. Iya, kayaknya ya kan? Karena sudah tertanam negatif ya. Jadi tapi biasanya sih kalau orang yang sudah berpikiran seperti itu, dimanapun dia akan berpikiran seperti itu sebenarnya. Jadi ya dia harus hilangkan itu dulu. Intinya harus kosongin pikiran kali ya gitu ya. Kalau kosongin pikiran gila dong. Jadi harus menenangkan pikiran dulu, karena memang jangan melihat ya kayak misalkan kayak mungkin teman-teman lihat Lins Food, udah punya IG, udah apa segala macam, mungkin cabang segala macam. Tapi harus dilihat adalah perihnya di awal ya, mungkin ya. Pada saat merintisnya, jangan pada saat sudah jadinya. Kalau sudah jadi mah mungkin semua orang mau. Iya. Tapi saat merintisnya itu memang perih gitu. Sama, juga perih. Dulu tapi. Dan jangan ini ya, namanya kita usahakan yang seperti tadi jatuh bangun. Ya. Jangan saat lu udah di atas, saat lu jatuh ya lu terpuruk gitu loh. Itu jangan banget gitu. Karena namanya bisnis itu nggak pernah ada lu nggak ada saingan. Pasti lu ada saingan. Betul. Ya namanya gue jualan itu
ayam basi itu sering. Gue baru masak itu dia langsung basi, itu gue sering mengalami hal itu. Tapi apa yang gue lakuin sih? Apakah gue harus awas tuh ya, gue sumpahin enggak gitu kan? Ya gue cuma bilang, ya mungkin emang ini waktunya basi gitu ya, mungkin salahnya di bumbunya. Jadi berpikir positif aja, karena kalau aja. Kita jualan itu, kalau kita berpikir positif, energi yang masuk itu sebenarnya positif loh. Ini sih gue mengalami sendiri. Tapi kalau suasana hati gue nya lagi galau, lagi kesel, lagi ini, percaya nggak percaya itu energinya buruk, negatif. Jadi ya itu tadi, berarti ya kalau gue sih melihat kalau dari segi bisnis ya, bisnis itu mungkin kurang lebihnya hampir sama dengan bisnis makanan. Bisnis apapun ya, kalau gue melihat. Jadi kalau memang sudah berbeda yang membuat atau berbeda big bossnya, itu pasti berbeda hasilnya. Sama dengan mungkin masakan ya. Mungkin masak kita kokinya A nih, tiba-tiba berubah menjadi kokinya B, atau mungkin merubah apa segala macam, itu udah pasti udah nggak enak. Biarpun kayak misalkan bumbu-bumbunya semua sama persis. Betul. Tapi beda tangan pasti beda rasa. Benar ya? Benar, karena kalau gue ayam itu pasti satu orang doang, cuma nyokap gue pun nggak boleh pegang. Kalau ayam, tapi kalau sambal itu gue, nyokap gue pun nggak boleh pegang gitu. Jadi, tapi kalau kepepet ya sudahlah gitu ya, kan. Tapi poinnya kan tetap menjaga cita rasa yang diciptakan kan. Aduh, ngomong-ngomong jadi lapar nih. Jadi kalau teman-teman lapar langsung tadi ada tuh di GrabFood ya kan. Ya, itu jangan didorong dulu ya kan. Oh, belum lapar. Tadi kan lapar. Laparnya sama itu apa? Ayam geprek. Oh, oke. Nanti abis podcast kita langsung cus ke rumah beliau makan ya kan. Nah, jadi mungkin ini setelah kita sudah menjalani mungkin dari 2017 ya, Lens Food itu berjalan sampai dengan sekarang jatuh bangun lah ya bahasanya. Jadi kalau kita lihat itu dari penilaian Liani sendiri nih. Pada saat 2017 itu kan sudah ada ya ayam geprek padahal ya. Sudah ada ya. Sudah brand-brand besar. Dan berarti Lens Food membuat ayam geprek itu tanda kutip mungkin kalau orang awam mengatakan telat ya, karena sudah booming ya. Sudah booming. Tapi itu pun berhasil kan? Berhasil dong berarti kan. Nah, itu berarti jangan takut yang namanya udah booming, udah lewat misalkan sebulan atau setahun gitu. Jangan takut, karena cita rasa beda-beda orang, beda-beda rasa ya. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang misalkan mau tanya-tanya masalah Lens Food itu atau mau order dan segala macam, nanti kita akan cantumkan di deskripsi kita. Jadi untuk mau order, mau cobain silakan. Jadi itu liburnya kapan tuh? Ada liburnya nggak? Setiap hari. Dalam 1 minggu? Tadinya nggak ada libur sih, tapi sekarang kita udah ada liburnya jadinya. Karena ya masa pandemi gini gitu kan. Jadi kita. Tapi yang pasti belum menyediakan makan di tempat lah ya, karena kan kondisi kayak begini. Apa sudah disiapkan? Sudah. Oh, sudah disiapkan. Tapi ya terbatas lah ya. Gitu. Jadi mau datang juga silahkan, tapi ya terbatas. Kalau misalkan pas teman-teman datang lagi rame ya mohon maaf, silahkan tunggu kan gitu kan. Iya. Tapi kalau nggak mau rame-rame atau nggak mau kelamaan, langsung order aja. Online. Ada tuh di online ya kan. Langsung dibuatkan langsung dari tangan beliau. Ya. Pokoknya ada cap. Ada tandanya lah ya pokoknya ya. Pokoknya ada tandanya cap jempol. Disambel tapi. Tapi bener, cobain aja sambelnya. Itu sambelnya enak. Kita pernah nyobain juga. Host kita satu lagi Bang Wahyu juga sampai waduh ngucur abis. Basah pokoknya ya, gitu sampai kan? mandi basah. Nah, liburnya lu kira-kira kapan itu dalam 1 minggu? Di hari Minggu. Di hari Minggu itu pasti libur. Jadi berarti hari kerja lah ya. Senin sampai dengan Sabtu ya. Senin sampai Sabtu. Nah, bukanya itu jam berapa tuh? Jam 7 pagi sampai jam setengah 7 malam. Tadinya kita awalnya bukanya jam 9 sampai jam 10. Tapi sejak pandemi ya kita rubah menjadi jam 7 pagi sampai jam setengah 7 malam. Berarti buat sarapan bisa, makan siang bisa, makan malam bisa. Tuh, mantep nggak tuh? Ya kan? Bisa semua tuh. Bisa semua. Bisa semua. Jadi nanti mungkin
banyak tuh menunya tuh. Nanti lihat sendiri menunya, makan sarapan pagi apa. Ada bakmi. Kita sekarang Lins Food menyediakan bakmi, soto ayam. Ngomong lagi lah. Ngeces pokoknya ya. Jadi jangan pakai lama lagi, langsung aja teman-teman kalau memang mau cobain. Tapi gue belum nyobain bakminya nih. Besok. Waduh, nih bener-bener nih kan. Pokoknya kalau teman-teman yang mau cobain atau mau melihat-lihat dulu daftar menunya, ada ya di Instagram ya. Ada di Instagram. Terus kemudian juga ada di marketplace ya, kayak GoFood, terus Shopee Food, segala macam itu semua ada. Dengan namanya adalah Lins Food ya. Lins Food ya. Jadi teman-teman kalau mau itu tinggal cari Lins Food, lihat daftar menunya, mau makan pagi, makan siang, makan malam. Komplit tuh deh. Ada ya. semua. Jadi sampai di sini aja nih podcast kita kali ini. Saya terima kasih banget nih Liani sudah menyempatkan hadir podcast receh ini untuk memberikan sedikit apa ya bahasanya ya? Jangan deh. Ya. Sebagai orang tua gitu ya. Jangan ngomong tua kali, gue masih muda ya. Jadi itu sudah kita ulas sedikit demi sedikit. Nah, seperti apa video-video kita selanjutnya? Jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan jangan lupa juga hidupkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Jadi cukup sampai di sini aja video kita kali ini. Terima kasih buat Liani. Terima kasih sudah hadir acara podcast kita. Sampai jumpa.